Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Minggu Online. Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang keren dan luar biasa loh. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa aja ya? Yang pertama, Mama dan Papa kalian harus sama-sama ikut mendengarkan. Kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan mendengarkan firman Tuhan sambil makan, bermain, apalagi tidur-tiduran. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap, kakak mau mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan ya? Meskipun kita tengah berada dalam wabah virus corona yang membuat kita tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke gereja, dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi, meskipun di rumah, kita tetap bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan loh, seperti membantu orang tua ataupun keluarga, dan melakukan hal-hal yang baru. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti melakukan untuk Tuhan. Dan bagaimanapun situasi yang kita hadapi, tetaplah bersukacita. Teman-teman, mari kita beribadah bersama-sama. Siapkan hati dan pikiran untuk beribadah hari ini. Selamat beribadah teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Kalian tahu nggak? Katika hari ini nggak cuma berdua loh, tapi juga ditemani sama Lintang dan juga Rena. Hai Lintang, hai Rena. Wah, kelihatan semangat sekali ya kalian. Pastinya teman-teman di rumah juga nggak sabar kan pengen dengerin firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa yang sangat indah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur kami masih bisa berkumpul, sama-sama beribadah. Walaupun dengan online Bapa, tapi kami percaya Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Engkau yang pimpin Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita mau nyanyikan Kids Prayer ya. I want to know you, Lord. You are a great God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own.
Tuhan. Untuk kami dapat bertumbuh Tuhan di dalam Engkau selalu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya kami akan melompat, kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami semangat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Siapa yang tahu nama juru selamat kita? Ada yang tahu nggak? Apa-apa? Siapa namanya? Yesus. Iya, benar banget. Nama juru selamat kita adalah Yesus. Yuk sama-sama kita menyanyikan. Tunggu. Kelihatannya kurang seru ini kalau kita cuma tepuk-tepuk tangan aja. Yuk, sama-sama kita mau bergerak buat Tuhan, oke? Ayo, semuanya ikutin gerakan kakak, oke? Setuju semuanya? Musik, Kak. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita menyanyikan satu lagu pujian dulu karena salibmu. Sama-sama kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan
pada saat ini Tuhan kami masih bisa menghirup nafas, masih bisa ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Tiba saatnya Bapa yang mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau berkati Tuhan Kak Meli yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kau yang merapi juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dapat mengerti dan firman ini dapat bertumbuh dan juga berbuah dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hai Kak Tika. Kak Meli. Makasih. Sama-sama Kak. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang pastinya luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita doa dulu yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat marifat untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar Engkau sendiri yang menyatakan kehendak-Mu. Apa yang Kau ingin ajarkan kepada anak-anak yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diajar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak percaya semuanya penuh dengan sukacita. Dan Kak Meli percaya adik-adik minggu kemarin beribadah, minggunya lagi juga beribadah. Pasti ini sudah lihat videonya tentang Desmond kan? Kisahnya Desmond, ya keren kan? Bagus kan? Desmond anak laki-laki yang TOPBGT, top banget ya, anak laki-laki yang luar biasa. Desmond adalah seorang tentara, seorang prajurit yang dia mau berkorban buat teman-temannya. Padahal teman-temannya nggak berbuat baik sama dia. Dia dikerjain, bahkan mungkin dia dibully atau mungkin dia dijauhin gitu. Tapi Desmond tetap melakukan kebaikan dan Desmond mau berkorban buat teman-temannya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Meli mau menyampaikan sesuatu yang lebih keren dari Desmond, yang lebih hebat dari Desmond. Siapakah itu? Yuk, siapa yang tahu? Yuk, coba tebak. Hah? Bener, Yesus Kristus. Hari ini kakak akan menyampaikan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus, pengorbanannya Yesus Kristus. Yesus Kristus berkorban buat kita luar biasa. Gak kalah keren dari Desmond. Bahkan lebih keren dari Desmond. Apa yang Yesus lakukan buat kita, pengorbanan Tuhan Yesus buat kita, lebih keren dari yang Desmond kerjakan. Lebih keren dari yang Desmond lakukan. Karena apa? Karena Yesus sangat mengasihi kita. Yesus merelakan dirinya, menyerahkan nyawanya, berkorban untuk kita semua. Harusnya yang menanggung hukuman itu adalah kita, orang-orang yang berdosa. Karena Yesus mengasihi kita dan tidak mungkin manusia menyelamatkan dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan Yesus. Yesus merelakan dirinya, Yesus berkorban untuk kita. Mungkin teman-teman sudah sering dengar nih kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus, benar ya? Yang kemarin bulan yang lalu ya kita baru merayakan Paskah. Kakak rasa bahwa kisah Paskah bukan sebuah kisah yang adik nggak tahu. Tapi dari kalian masih balita, kakak-kakaknya pasti ceritakan tentang Paskah. Tapi hari ini Kak Meli nggak bahas tentang Paskah. Kak Meli mau tekankan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Teman adik-adik, ketika Yesus memikul salib, ketika Tuhan Yesus berjalan memikul salib menuju Bukit Golgota, tempat dia disalibkan, Yesus mengalami yang namanya suatu penganiayaan. Yesus mengalami yang namanya suatu penderitaan yang luar biasa. Yesus dicabuk, das. Yesus ditendang, das. Yesus diludahi,
Yesus mengasihi kita, Yesus rela menerima semua penderitaan itu. Kakak gak bisa bayangkan yang Yesus alami, sakitnya itu seperti apa. Adik-adik tahu, cambuk yang dipakai untuk mencambuk Tuhan Yesus bukan kayak kain tambang yang kayak kita biasanya 17-an main tarik tambang gitu. Bukan kayak gitu. Juga bukan rotan, das gitu, enggak. Tapi di ujung tombaknya itu ada besi. Jadi ketika dicambukkan ke tubuh Yesus, menyentuh kulit Yesus tergores. Bahkan sedikit dagingnya pun tertarik. Kalian bisa bayangkan sakitnya seperti apa? Sakitnya itu ya lebih sakit dari kena duri. Dari kalau kita ketusuk jarum, kena pisau mungkin. Sakitnya itu nggak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang apapun itu. Kak Meli 1 tahun yang lalu jatuh gitu ya, terus tangan kakak yang ini patah. Itu adik-adik tahu, sakitnya itu tidak bisa dibandingkan kalau kita lagi sakit gigi. Kalau kita lagi mungkin jatuh dari sepeda, sakitnya luar biasa. Sampai kakak sudah sebesar ini, kakak nangis. Kakak gak peduli itu rumah sakit. Kakak nangis sekencang-kencangnya. Kakak pikir setelah dioperasi, wah aku sembuh. Wis, aku pasti bisa beraktivitas. Ternyata enggak. Setelah operasi selesai, obat biusnya habis, sakitnya luar biasa. Sampai kakak meronta-ronta, sampai kakak tendang-tendang, bahkan perawat itu kakak tendang, sampai kakak dipegangi oleh dua tiga perawat, kakinya dipegangi. Itu sakit karena patah tulang loh. Padahal sakitnya gak sebanding loh dengan rasa sakit yang Tuhan Yesus alami ketika Yesus memikul salib, terus ketika dicambuk, bahkan ketika lambungnya ditusuk oleh tombak, darahnya tercurah, keluar cairan dari lambung Yesus, darahnya muncrat. Apalagi ketika Yesus diberi mahkota berduri, bukan mahkota yang biasanya kita buat main drama, tidak, tapi benar-benar duri yang panjang. Nggak cuma ditaruh gini toh, enggak, tapi naruhnya benar-benar dipras gini, dan darah keluar dari kepala Yesus. Yesus merasakan kesakitan yang luar biasa, kesakitan yang tidak bisa dibandingkan, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun itu juga. Pengorbanan Tuhan Yesus buat Kak Meli, buat adik-adik semua luar biasa. Bahkan kemudian dia mati di atas kayu salib, meregang nyawa di atas kayu salib. Tapi karena dia Allah, tapi karena Yesus adalah Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, adik-adik, Kak Meli nggak mau cerita panjang tentang pengorbanan, tentang kisah pengorbanan, tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus. Kak Meli mau ajak kita hari ini sama-sama belajar. Kak Meli juga belajar, adik-adik semua juga belajar. Kita mau belajar apa? Yang Tuhan ingin ajarkan buat kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu teladan. Tuhan ingin kita meneladani pengorbanan Tuhan Yesus. Seringkali kita meremehkan, seringkali kita menganggap remeh. Apa sih Paskah itu? Ya, paling cuma sekedar ya perayaan agama. No. Ada suatu pesan yang luar biasa yang ingin Tuhan sampaikan. Selain pesan Yesus mengasihi manusia, tapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus, Yesus mau kita semua meneladani pengorbanan Tuhan Yesus. Kita semua melakukan yang Yesus lakukan, berkorban. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu berkorban itu apa? Berkorban itu adalah menyerahkan
tidak mementingkan diri sendiri, menyerahkan kebahagiaan kita, menyerahkan kenyamanan kita, menyerahkan ketentraman kita, menyerahkan zona nyaman kita untuk kebahagiaan, untuk keselamatan, untuk kesejahteraan orang lain. Itu yang namanya berkorban. Itu yang Tuhan Yesus mau itu yang Tuhan Yesus mau buat kita semua. Kita meneladani pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, Kak, lah aku disalib, Kak. Masa aku disalib, Kak? Masa aku disalib kayak Tuhan Yesus begini, Kak? Ya enggak gitu juga, adik-adik. Berkorban bisa banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Nah, adik-adik, yuk buka Alkitab yuk. Supaya jangan sampai dibilang, wah Kak Meli ini nggak buka Alkitab, di mana Alkitabnya, di mana bunyi ayatnya gitu ya. Yuk, kita buka Alkitabnya yuk. Kita buka Alkitab di 1 Yohanes 3 ayat 16. Yuk. 1 Yohanes 3, perjanjian lama atau baru? Pinter, perjanjian baru. Sudah dapat semua ya? Kita baca sama-sama yuk. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kakak tekankan sekali lagi ya. Kak Meli baca pelan-pelan ya. Oke. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow, firman yang keren. Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Kita berkorban. Mungkin sampai kita berkorban nyawa buat saudara kita, buat orang lain. Contohnya apa, Adik? Contoh yang sangat-sangat real saat ini. Contoh yang benar-benar nyata saat ini. Siapa, ayo? Ayo, siapa? Bukan Desmond, bukan. Ayo, siapa? Ini yang lagi terjadi saat ini. Di tengah-tengah virus COVID-19, para medis berjuang. Para medis berada di garda terdepan. Mereka tidak lagi mementingkan dirinya. Mereka tidak lagi mementingkan, oh nanti kalau aku ngobati pasien, aku mati bagaimana? Nanti kalau aku ketularan virus corona gimana? Gimana keluargaku? Gimana mamaku? Gimana anakku? No. Dokter-dokter, para perawat, mereka tidak mementingkan kepentingan mereka sendiri. Mereka berjuang mengobati pasien-pasien yang terkena virus COVID-19. Bahkan dari mereka ada yang meregang nyawa. Bahkan dari mereka ada yang meninggal ketika mereka merawat pasien COVID-19. Ada tangisan anak-anak yang menangisi papanya yang meninggal. Ada tangisan orang tua, mama, papa, saudara ketika melihat adiknya meninggal menjalankan tugas. Bahkan juga ada seorang kekasih yang harus menangisi kekasihnya yang meninggal karena dia merawat pasien COVID-19. Nah, contoh yang sangat luar biasa. Para medis Indonesia bahkan seluruh dunia, mereka berjuang mati-matian. Mereka tidak lagi mementingkan diri mereka sendiri. Nah, adik-adik, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pengorbanan. Terutama di situasi seperti ini. Kalian semua bisa kok mengambil bagian dalam kondisi seperti ini. Mengambil bagian lewat pengorbanan. Apa coba? Iya, benar. Kita mengorbankan waktu kita. Kita korbankan waktu kita main game. Kita korbankan waktu kita untuk nonton TV. Kita korbankan waktu kita. 10 menit mungkin. 15 menit mungkin. Bahkan 1 jam. Untuk duduk diam. Berdoa
kasihan Tuhan supaya virus ini segera berlalu. Kita berdoa buat orang-orang yang terkena virus corona, terkena virus COVID-19 ini. Meskipun kita tidak kenal mereka, kita berdoa supaya mereka disembuhkan. Kita berdoa supaya mereka dipulihkan. Itu sebuah pengorbanan. Ingat adik-adik, Tuhan mendengar doa anak-anak. Ayo, bangkitlah anak-anak. Bangkitlah pendoa-pendoa anak. Kalian bisa ambil bagian dalam situasi seperti ini. Kalian bisa praktek tentang sebuah pengorbanan. Kalian nggak cuma setelah dengar ini, kalian ngomong sama Tuhan, aku mau Tuhan Yesus, aku praktek. Ayo, kita praktek sama-sama dalam pengorbanan. Yang kedua, yang bisa kita lakukan apa? Kita berkorban apa? Semua pemerintah bilang, diam di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Nggak enak, nggak bisa keluar rumah hampir 2 bulan lebih. Hampir 3 bulan kita tinggal di rumah. Tapi itu menyelamatkan orang lain. Kita mengorbankan keinginan kita. Kita mengorbankan hasrat kita untuk keluar rumah. Kita mengorbankan waktu kita yang ingin jalan-jalan. Kita korbankan. Kita berkorban untuk kita taat peraturan pemerintah, kita tinggal di rumah. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik hari ini. Yuk, kita praktek yuk. Kakak mau ajak adik-adik kita praktek. Kita mau berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa supaya virus ini segera berlalu. Kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kita mau praktek sebentar lagi. Tapi sebelum kita doa syafaat, satu hal yang ingin kakak tekankan buat adik-adik. Pengorbanan Tuhan Yesus, pengorbanan yang tidak ada duanya. Pengorbanan Tuhan Yesus ada pengorbanan yang sejati, yang tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan apapun. Untuk itu, ayo, tidak hanya meneladani apa yang Yesus lakukan, tapi kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau lebih dekat sama Tuhan. Oke? Setiap kakak selalu berpesan pada adik-adik semua, ayo kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan orang lain menganggap engkau remeh karena engkau masih anak-anak, karena engkau masih kecil. Tapi biarlah, meskipun engkau masih anak-anak, engkau punya pengenalan akan firman Tuhan yang luar biasa. Oke? Oke? Ya, setiap minggu selalu kakak sampaikan kepada adik-adik, ayo kejar hadirat Tuhan. Ayo dekat sama Tuhan. Oke? Sebentar lagi kita akan doa syafaat. Ada beberapa teman-teman kalian nanti yang akan berdoa bersama. Kakak minta adik-adik yang di rumah nggak cuma nonton, cuma diliatin gini aja. Ayo doa sama-sama. Ambil bagian. Bangkitlah. Ayo kita praktek berkorban. Ayo kita praktek. Kita berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita. Adik-adik bisa dukung teman-teman kalian yang berdoa, katakan yes, katakan haleluya, katakan Yesus tolong. Atau mungkin kalian juga bisa berdoa dari rumah kalian. Oke, kita akan doa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu kepada kami, sehingga sampai hari ini kami masih dapat berkumpul bersama keluarga kami dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, sebentar kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Bapak Presiden dan juga menteri-menterinya. Engkau yang lindungi dan sertai, berikanlah hikmat agar dapat memimpin negara ini dengan baik. Juga untuk para pahlawan di garda terdepan, para tenaga medis, Engkau yang jagai dan sertai, keluarganya Engkau berkati, berikan selalu ketabahan Tuhan. Dan juga untuk polisi dan juga tentara yang mengamankan keadaan di negara Indonesia ini, Engkau yang berkati. Juga ini semua tidak lain adalah rencana-Mu, Engkau pasti memiliki rencana yang lebih indah Tuhan. Berkati agar pandemi ini cepat berlalu, keadaan Indonesia semakin pulih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa ini dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa untuk meminta bantuan Tuhan untuk menghadapi virus
yang sedang menyebar luas saat ini. Kami percaya Engkau selalu beserta kami, Tuhan. Bantulah kami agar kami tetap dan akan selalu percaya dan berserah kepadamu, Tuhan. Lindungilah dan sertailah kami, terutama bagi tenaga medis yang saat ini sedang membantu masyarakat, Tuhan. Berilah kami kekuatan dan kesehatan juga, Tuhan. Juga Tuhan, Kau bantu pemerintah yang saat ini mengupayakan untuk membantu masyarakat sekarang, Tuhan. Kau buat usaha mereka, upaya-upaya yang telah mereka buat berhasil, Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan tolong berkati bangsa Indonesia agar yang terkena COVID-19 jumlahnya tidak semakin banyak ya Tuhan. Tuhan tolong berkati bangsa Indonesia, tolong lindungi, jagai bangsa Indonesia dalam masa-masa COVID-19 agar kejahatan tidak semakin banyak ya Tuhan. Semua kebutuhan bangsa Indonesia dapat tercukupi dan kami dapat lebih lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati Bapak Presiden dan semuanya yang mengatur bangsa Indonesia Tuhan, agar diberikan kesehatan. Tuhan, tolong Tuhan lindungi bangsa Indonesia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia agar selalu aman, sejahtera. Sertailah pemimpin dan pemerintah agar bisa menjalankan kehidupan bernegara dengan jujur dan adil. Berkati juga orang tua kami agar bisa menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya. Mudahkan pekerjaan dan usaha mereka agar menjadi berhasil. Lindungi kami dari segala kejahatan, jauhkan kami dari segala macam penyakit. Jauhkan juga kami dari virus COVID-19. Tuhan, angkatlah pandemi ini dari muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah doa syafaat. Sebelum kakak akhiri ibadah kita hari ini, adik-adik, kakak mau minta tolong nih. Oke, kita akan ada sedikit, bukan tugas, tapi Gini, kakak pingin adik-adik semua bantuin kakak nih. Yuk, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sebuah pengorbanan. Kalian bisa buat video, kalian buat video, kalian ngomong kakak buat video tentang pengorbanan, contoh-contoh pengorbanan. Bisa juga adik-adik buat video kesaksian apabila kalian pernah mengalami yang namanya pengorbanan. Kalian yang pernah pernah melakukan sebuah pengorbanan, oke? Nanti dikirim ke sini ya. Kirim ke sini. Oke? Bisa juga dikirim ke nomornya kakak-kakak pembinanya masing-masing. Kakak akan pilih dua video. Yang nanti akan mendapatkan souvenir cantik. Yang akan dikirim ke rumah kalian. Oke? Sudah? Udah jelas ya? Jelas? Oke. Kalau gitu, sebelum kita tutup dalam doa dulu yuk. Tapi sekali lagi, kakak pesan buat adik-adik semuanya. Ayo, biarpun masih anak-anak, jangan orang menganggap engkau remeh. Tapi biarlah engkau masih anak-anak, engkau mempunyai pengenalan akan firman Tuhan yang luar biasa. Lebih daripada orang yang lebih dewasa. Kejar hadirat Tuhan setiap hari. Baca Alkitab. Ambil jam-jam doa. Puji dan menyembah Tuhan. Oke, kita doa dulu yuk.
Bapa di surga, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang sudah beribadah hari ini, Bapa. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu rindu melakukan firman Tuhan, yang selalu rindu untuk mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Berikan kami kesehatan yang luar biasa. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Bahkan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah terlibat pelayanan hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap bersukacita dan biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Kak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.